Baik, minggu lalu hari Jumat, hari Jumat kita udah sampai ke konsep perkalian diagram. Jadi kalau saya mundur, saya tes dulu, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Dengar, Pak. Baik, saya akan mundur 2-3 slide ke belakang. Jadi terakhir kita membahas tentang konsep perkalian diagram, di mana kita harus memahami bagaimana mengali-ngalikan dari, nah seperti ini. Contoh misalnya ini kan susunan, contoh yang udah dijelaskan, 3 antena dipol disusun secara kolinier atau vertikal ke arah memanjangnya dipol, maka diagram akhir dari hasil susunan 3 buah antena dipol ini dapat disederhanakan menjadi perkalian antara diagram arah hasil susunan isotropis yang ini, diagram arah dari antena dipol itu sendiri, ya, dikalikan dengan diagram arah atau faktor susunan kita sebutnya ya. Jadi diagram dari isotropis itu kita sebut faktor susunan. Jadi ini faktor susunannya. Kalau isotropis 3 buah disusun akan menghasilkan yang ini, yang saya gerakan cursor ini. Nah, dikalikan dengan dipol. Ini sejenis supaya mudah membuat perkalian distributif. Jadi kalau supaya mudahnya dalam konsep matematika kan kalau kita punya penjumlahan 3 suku, misalkan AB tambah AC tambah AD gitu ya, maka kita bisa membuat distributif dari 3 suku tersebut. AC tambah AB tambah tambah AC tambah AD itu menjadi A dikalikan dengan dalam kurung B tambah C tambah D gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi ini 3 buah antena dipol disusun. Nah, kita membuat dulu kalau 3 buah ini isotropis, seperti apa hasilnya? Nah, hasil 3 buah isotropis itu menghasilkan yang ini, yang kanan. Nah, karena yang disusun pada keadaan sebenarnya bukan isotropis, maka hasil faktor susunan isotropis yang kanan ini dikalikan dengan satu diagram arah dari antena yang disusun, karena antenanya sejenis. Gitu. Makanya di sini kita tidak bisa membuat hal yang sama untuk bagaimana kalau kita ini menyusun dipol misalnya, ini misalnya helix, yang ini misalnya yagi. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa kita gunakan konsep perkalian diagram. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, hal yang penting adalah mengalihkan gambar, tolong dicermati ya. Jadi gambar ini adalah vektor. Gitu. Jadi titik pusat koordinat itu adalah vektor 0. Nah, kalau kita ambil garis ke kanan itu vektor maksimum ke arah fasanya 0. Kalau kita menyudut 45 derajat, berarti ke sini adalah vektor yang magnitudenya adalah panjangnya garis yang kita tarik dari titik asal ke titik yang kita lihat. Sudut pasanya adalah diambil dari sudut horizontal terhadap sudut itu. Nah, ini vektor. Nah, kalau vektor ini dikalikan dengan vektor lain, yang juga, jadi ini vektor ini adalah magnitude sebagai besarnya vektor, sudut pasa yang dihitung dari horizontal berlawanan arah jarum jam adalah sudut dari vektor itu gitu. Jadi ini gambar ini adalah gambar dari suatu vektor yang bisa kita pecah menjadi banyak sekali vektornya dengan magnitude dan sudut pasa yang berubah-ubah, di mana sudut pasanya dari 0 ke kanan, 90 derajat ke atas, 180 derajat ke kiri, 270 ke bawah, sampai berputar kembali kepada 0, 2pi gitu, atau 360. Nah, demikian juga gambar yang kanan sama. Ya. Ini gambar yang kanan sama, nah ini juga kumpulan dari vektor-vektor. Nah, sehingga kita kalau mengalihkan vektor, ingat, mengalihkan vektor itu, dan dalam hal ini kita hanya melihat dari sisi besarnya magnitude. Jadi, tapi besarnya magnitude tentu tergantung kepada pasanya gitu. Dia yang ke kanan ini maksimum untuk angka 8 ini. Untuk yang faktor susunan 3 isotropis juga ke kanan maksimum. Berarti ke kanan maksimum dengan maksimum akan sangat maksimum gitu ya. Ini makanya jalur kanan besar sekali. Demikian juga ke arah kiri, ini maksimumnya ke kiri, ini juga maksimum ke arah kiri. Jadi maksimum dengan maksimum itu pasti akan membesarkan maksimumnya gitu. Nah, sehingga hasilnya begini. Nah, terus yang ke atas,
vektor yang ini yang diagram arah antena dipol ke atasnya 0. Nah, walaupun yang faktor susunannya ke atas punya side lobe, berarti side lobe ini yang ke atasnya akan dibunuh oleh nolnya oleh radiasi dipol ini gitu. Sehingga di sini hasilnya ke atasnya nggak ada. Nah, tapi untuk sudut-sudut yang lain ada. Makanya ini perkalian angka 8 tidur dengan 8 tidur, tetap angka 8 tidur yang lebih tajam. Kemudian perkalian antara vertikal ke atas dan ke bawah, ini walaupun ini ada side lobe, dinolkan oleh nol yang ini. Nah, tinggal yang sudutnya antara 0 sampai 90 derajat, 90 derajat sampai 180 derajat, dan seterusnya, ini di sini tidak 0, yang kiri tidak 0. Kalau sudutnya antara 0 sampai 90 tidak 0 ini nilainya. Yang ini juga tidak 0. Sehingga menjadi ada. Nah, coba tolong perhatikan kenapa di sini angka 8-nya hanya seperti ini. Di sini angka 8 horizontal besar, angka 8 horizontal kecil, side lobe-nya kecil. Tapi di hasil perkaliannya menjadi ada 4 buah side lobe. Tolong dipikirkan ya. Ini hasil dari perkalian vektor itu. Baik, ini juga sama ya. Kalau ini menjadi side lobe-nya agak besar karena apa? Karena side lobe hasil kalinya di sini lebih besar. Gitu. Nah, kemudian ini angka 8 vertikal besar, angka 8 horizontal besar, tentu yang horizontalnya ini dibunuh oleh nolnya ini gitu. Jadi angka 8 yang kiri, yang diagram arah dari satu jenis antena dipol, akan membunuh diagram arah faktor susunan isotropisnya. Karena apa? Ya, walaupun ini isotropisnya besar ke kiri ke kanan, karena angka 8 dipolnya 0 ke kiri ke kanan, maka ya walaupun ini besar dikalikan dengan 0 menjadi 0 kiri kanannya. Jadi hasil perkalian angka 8 vertikal dengan 4 buah atau 2 angka 8 horizontal dan vertikal dikalikan menjadi begini hasilnya. Itu mohon dicermati bagaimana mengalihkan gambar ya. Ya. Baik, ini contoh ini udah saya bahas juga. Kita diminta untuk merancang suatu antena dengan syarat-syarat. Di sini disebutkan bahwa ke arah utara dari barat laut sampai ke timur laut sebesar 90 derajat ada cakupan. Kemudian ke arah barat dayanya harus 0. Kemudian ke arah timur harus 0. Nah, maka cara merancangnya kita bisa menggunakan ya boleh dikatakan trial and error ya. Trial and error itu artinya kita mencoba-coba aja dengan susunan 2 buah gitu kan, jaraknya 0,3 lambda. Karena di sini kita sudah sampai mengetahui konsep dasarnya. Antena susunan itu ada 3 yang berpengaruh untuk merubah-rubah radiasi. Yang pertama, jarak antar elemen. D, yang biasa kita sebut, yang biasa digambarkan dalam bentuk kelipatan panjang gelombang, apakah setengah panjang gelombang atau seperempat panjang gelombang. Kemudian besarnya satuan daya yang diinputkan kepada masing-masing elemen antena. Jadi kalau 2 elemen, ataupun 3 elemen, 4 elemen, berapa daya besarnya vektor magnitude dari pencatuan antena itu? Apakah sama? Misalkan antena 1, antena 2, antena 3 disuplai dengan power atau dengan daya yang sama gitu. Yang kedua, masalah daya ya. Yang ketiga, sudut fasa. Kita juga bisa merubah atau merancang suatu radiasi yang dihasilkan oleh antena yang disusun dengan cara membeda-bedakan antara fasa yang diinputkan kepada antena 1, antena 2, dan seterusnya. Baik, saya belum melihat partisipan sekarang. Sudah berapa orang yang masuk sekarang? Lagi share screen. Bisa dibantu nggak? Ada berapa orang yang kuliah? Karena sudah 9:15 nih sekarang. 14, Pak. 14, Pak. Hadir semua berarti ya? Oke, ya, baik. Ya, Pak. Lain kali bisa hadir tepat waktu karena saya membiasakan diri di awal-awal kuliah. Saya selalu merefresh konsep-konsep yang kita bahas atau kita diskusikan pada kuliah sebelumnya. Jadi penting untuk hadir tepat waktu supaya ketika saya memberikan ringkasan summary yang penting-penting pada kuliah lalu bisa ditangkap ya. Jangan terlambat. Kalau terlambat nanti miss itu, nggak dapat itu. Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan. Tadi yang ketiga hal penting itu yang jarak antar elemen, kemudian besaran satuan daya yang di-input, kemudian sudut fasa. Itu apa ya, Pak? Tadi saya ketinggalan. Oh ya,
Iya, makanya nanti jangan ketinggalan. Jadi gini, jadi kalau kita bicara konsep susunan, nah ini ya. Ini kita menyusun 3 buah dipo, antena dipo 1, dipo 2, dipo 3. Kita tahu kalau dipo hanya 1 buah, radiasinya itu ini gitu. Ya, yang saya gerakan cursor gitu. Nah, kalau 3 buah, ini misalnya begini, dayanya itu di sini kan sumbernya. Pemancarnya TX-nya di sini gitu. Nah, kita punya 3 kemungkinan itu, artinya kalau daya ini dimasukkan ke antena 1, ke antena 2, ke antena 3. Nah, di sini kita kalau bicara atenuator ya, punya atenuator atau punya amplifier, kan bisa merubah daya gitu. Daya yang masuk ke antena 1 misalkan 1 watt, yang ke antena 2 misalkan 2 watt, yang ke antena 3 watt. Itu akan bisa merubah radiasi yang keluar gitu. Kemudian kalau kita masukkan dayanya sama, misalnya ke sini 1 watt, ke yang tengah 1 watt, ke yang bawah 1 watt. Tapi kita bedakan fasanya gitu. Fasa yang ke antena 1 misalkan 0, fasa yang ke antena 2 misalkan 90 derajat, fasa yang ke antena 3 misalnya 180 derajat. Itu juga akan bisa merubah radiasi sini gitu. Ya, yang kedua. Yang ketiga, kalau kita jarak antena 1 ke antena 2 kan D kan? D, dari antena 2 juga ke antena 3 juga D ini. Nah, D itu biasa dihitung dalam bentuk kelipatan lambda gitu. Apakah setengah lambda atau seperempat lambda atau berapapun gitu. Jadi dengan merubah-rubah 3 variabel tersebut kita bisa menghasilkan perubahan yang terjadi. Ya kalau Anda bingung kan, waktu kita berangkat dari awal di sini, kita kan di sini kan mula-mula mencontohkan daya inputnya sama, pasanya sama, 2 antena kan? Ya, kemudian yang berikutnya ini kalau dua antena dicatur dengan daya yang sama, pasanya sama, maka hasilnya ini gitu. Kemudian contoh yang kedua, kalau yang dasar kalau saya membedakan pasa saja sebesar pi gitu atau 108 derajat, maka ini angka 8 vertikal langsung berubah menjadi angka 8 horizontal gitu. Dengan hanya menggeser pasa dari salah satu antena yang 1 0 yang 1 pi gitu. S1 sama E2-nya sama gitu. Ini kan yang dasar begini, yang paling fundamental. Ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat, nah dengan adanya kita membuat beda pasanya 9 derajat, maka angka 8 yang tadi asalnya vertikal digeser pasa pi menjadi horizontal, sekarang geser pasanya menjadi pi per 2 menjadi begini gitu bentuknya. Ya, itu artinya menunjukkan bahwa ini semua contoh yang 3 contoh ini amplitudenya semuanya sama. S1 sama dengan N2 itu. Gitu. Jadi kita dasarnya ini hanya pasa saja. Nah, terus yang membuat perubahan radiasi kan ini ada E totalnya itu kan 2N0 cosinus pi per 4 tambah ini kan. Nah, ini DR itu adalah jarak D dalam bentuk radial, dalam bentuk radian. Jadi jarak D itu antara antena 1 dengan antena 2. Di sini kan kebetulan dicontohkan lambda per 2. Lambda per 2 kalau dikalikan dengan beta, D itu lambda per 2 dikalikan beta bilangan gelombang, 2pi per lambda, maka akan menjadi fasa. Nah, fasa ini kan sama. Kalau fasa ditambahkan kepada fasa awal, ini fasa awal yang diberikan pi per 4. Ini D dalam radian per 2 cos pi itu adalah fasa sebagai akibat dari jarak antar elemen gitu. Ini jaraknya lambda per 2 itu kalau dikalikan dengan beta menjadi fasa. Nah, sudut fasa gabungan ini kan akan berpengaruh kepada vektornya. Vektor hasil penjumlahan resultan dari kedua elemen ini gitu. Jadi tiga faktor tadi, amplitude, kemudian fasa dan jarak antar elemen akan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan di sini. Bisa jelas? Pak, jelas Pak, sudah, terima kasih. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini contohnya kita dalam hal ini akan merancang suatu antena yang punya cakupan 90 derajat ke utara, dari barat laut ke timur laut. Tidak boleh ada radiasi ke arah barat daya, tidak boleh ada radiasi ke arah timur. Ini harus begini. Nah, maka secara meraba-raba, secara percobaan, kita membuat secara try error, kita membuat jarak antar elemen, ini 0,3 lambda. Kita juga membedakan sudut fasa antara elemen 1 dan elemen 2 ini sebanyak minus 104 derajat. Artinya, kalau minus itu artinya lagging, ketinggalan 104 derajat. Maka dari 2 antena isotropis ini,
kita bisa mendapatkan pola radiasi digambarkan seperti ini. Seperti buah apel ada side lobe sedikit ke bawah. Gitu. Nah, kemudian kita juga punya kemungkinan selain dari mengatur amplitude dan fasa dan jarak, apakah amplitudenya atau fasanya atau jaraknya, kita juga bisa membuat susunan bertingkat. Maksudnya bertingkat itu, yang dua ini kita tingkatkan sekali lagi. Jadi, nah yang kanan ini adalah susunan dari susunan gitu. Jadi yang jaraknya 0,3 lambda di sebelah kiri ini, yang diagram arahnya seperti buah apel, kita susun lagi gitu. Susun lagi menjadi ini titik pusatnya menjadi di sini gitu. Maka jaraknya menjadi 0,6 lambda. Karena apa? Yang 0,3 lambda kita jadikan satu susunan baru di sini. Jadi ini hasil susunan ini menjadi elemen di sini gitu. Kalau di sini kan elemennya elemen isotropis 1, elemen isotropis 2, jaraknya 0,3 lambda. Hasilnya ini. Nah, yang hasil susunan ini menjadi anggota susunan baru di sini gitu. Sehingga kalau dilihat secara keseluruhan, ini di sini menjadi 4. Karena setiap titik yang ada di sini terdiri dari 2 titik yang di sini gitu. Makanya jaraknya 0,6 lambda di sini. Jadi ini 0,3, 0,3, 0,3, 0,3 gitu. Ini. Ya, hasilnya adalah ini gitu. Nah, di sini karena kita bisa juga bisa menggunakan konsep perkalian diagram, susunan dari susunan ini sama dengan susunan dari antena yang sudah mempunyai diagram seperti apel gitu. Jadi kita di sini di tengah ini kita menyusun 2 buah, bukan 4, menyusun 2 buah, tapi masing-masing elemennya sudah berupa apel diagramnya gitu. Dan ini bukan dari antena tunggal. Yang apel ini pun adalah berasal dari antena susunan yang anggotanya 2 buah gitu. Gitu ya. Jadi boleh dikatakan ini kita menyusun secara bertingkat gitu. Ini tingkat pertama menyusun 2, tingkat kedua menyusun 4 gitu. Sehingga konsep perkalian diagram berlaku ya di sini. Maka kita kalikan ini angka 8 ini sebagai susunan dari 2 buah susunan gitu ya. Susunan dari 2 buah susunan gitu di sini. Jadi perkalian antara susunan yang pertama dikalikan dengan hasil faktor dari susunan yang kedua. Gitu. Jadi angka 8 ini kita kalikan dengan apel ini. Buah apel ini dikalikan angka 8 ini hasilnya ini. Gitu. Nah ini kalau kita lihat sudah bisa memenuhi kebutuhan yang dipersyaratkan di awal tadi. Mencakup ke utara sebesar 90 derajat, barat laut sampai ke timur laut. Ke arah barat daya tepat di sini 0. Ke arah timur juga 0. Jadi memenuhi syarat yang diminta. Nah, masalah ada side lobe ini kan tidak dipersyaratkan. Side lobe muncul sendiri karena akibat dari konsep yang kita pakai. Tapi sementara ini walaupun ada side lobe tidak mengganggu permintaan yang disyaratkan di awal. Karena permintaan yang disyaratkan di awal adalah tidak mencakup ke arah utara, tidak boleh ke barat daya, dan tidak boleh ke timur. Dipenuhi oleh hasil ini. Gitu. Salah satu contoh untuk membuat sintesa diagram ya. Kita merancang atau mendesain suatu susunan antena supaya radiasinya memenuhi apa yang diinginkan. Jelas? Oke, untuk mengecek titik-titiknya ya ini bisa aja karena kita punya bisa kita turunkan persamaan dari matematik dari jumlah E total, kuat medan total dari susunan 2, masing-masing anggota disusun lagi 2 kali, maka kita T-nya, E totalnya akan kita jumlahkan. Nah, titik-titik yang kita akan cek kemana dia sudutnya, nolnya, kemana dia maksimumnya bisa dirancang seperti ini. Kalau Anda punya pengalaman dalam matematika itu ada software ya, dulu ada yang pakai MATCAD gitu ya. Bukan MATLAB, MATCAD, kemudian ada lagi software di matematika itu untuk mengalih-alihkan vektor itu yang langsung yang langsung bisa menggambarkan hasilnya itu namanya kalau nggak salah matematika. MATHETICA, matematika pakai C yang C terakhirnya. Itu software yang biasa dipakai oleh teman-teman di matematika untuk membuat grafik-grafik dalam kalkulus terutama vektor gitu. Silakan kalau mau pakai itu atau pakai MATLAB juga bisa. Kalau kita misalnya rajin Anda mau pakai MATLAB misalkan kan kita menginkremen sudut dari 0 sampai 360 itu misalnya setiap 5 derajat misalkan kan kita di sini sudutnya 0, 5 derajat, 10 derajat sampai 360 masukin ke equation-nya. Nah, equation ininya E-nya gitu. Nah, nanti Anda akan keluar hasilnya dalam MATLAB
sebagai radiasi yang dihasilkan. Silakan kalau mau explain seperti itu, ada waktu misalkan di rumah, silakan pakai seperti itu. Baik, ini diagram fasa juga bisa digambarkan. Diagram fasa adalah mengambil dari komponen argumen dari fungsinya. Kalau diagram magnitude ini, diagram magnitude hanya diambil dari besaran di depan fungsi sinusoidalnya. Kalau misalkan ET sama dengan 2N0, ya, cosinus, misalkan argumen fungsinya apa, nah, yang digambarkan hanya magnitude-nya sebagai fungsi dari sudut theta. Nah, sedangkan ini diagram fasa adalah yang diambil fasanya, gitu. Diagram fasa kalau untuk hasil radiasi tidak akan disusun berikutnya, biasanya kita abaikan. Tapi kalau kita akan menyusun kembali, misalnya seperti tadi yang ini ya, yang dari 2 disusun lagi menjadi 4. Nah, diagram fasa di sini penting diketahui. Karena apa? Magnitude yang akan dihasilkan oleh susunan bertingkat berikutnya akan dipengaruhi oleh diagram fasa dari susunan sebelumnya. Gitu. Ya. Tapi kalau udah mencapai hasil akhir, yang kita inginkan adalah diagram dari magnitude-nya saja, diagram besaran vektornya saja. Diagram fasanya biasanya kalau udah final, ya kita biarkan saja, gitu. Tidak digambarkan lagi. Ekspresi matematika dari perkalian diagram ini ya, jadi secara ringkas ini kuat medan total ET adalah E0 dikalikan dengan ini. Nah ini kan kalau kita lihat ini merupakan faktor perkalian dari magnitude-nya. Kalau kita membedakan misalnya antara besarnya power yang dicatukan ke antena 1, misalnya dinormalisir ke 1 misalnya, kemudian besarnya power atau besarnya catuan magnitude yang dicatukan ke antena yang berikutnya, misalkan suatu faktor A dikalikan dengan N0, maka kita tambahkan A di sini kali fungsi di sini Fp, ya, ini fungsi dari sudut P yang kita lihat tadi. Sudut P adalah sudut azimut. Bagaimana diagram arah dari P sama dengan 0 sampai P 360 derajat. Gitu. Nah, sudut fasanya kita jumlahkan. Sama dengan perkalian vektor biasa. Kalau kita mengalihkan 2 vektor, maka besarnya kita kalikan, kemudian fasanya kita jumlahkan. Gitu. Baik, berikutnya saya akan masuk ke susunan antena uniform sekarang. Kalau banyak sekarang, ya, Anda sudah paham tadi konsep-konsep susunan yang sederhana, yang dibuat sederhana supaya lebih mudah memahaminya. Hanya 2 elemen atau 3 elemen gitu ya. Nah, sekarang kita membuat susunan antena yang uniform, maksudnya ini fasanya sama, uniform itu. Kemudian magnitude-nya juga sama, jadi antena 1, 2, 3, sampai antena ke N, dicatu dengan daya yang sama, sudut fasanya sama. Nah, tapi karena letak dari antena ini mengandung jarak D, di mana D itu kelipatan dari lambda, maka tentu di tempat yang jauh di sini akan terjadi beda fasa antara medan yang ditimbulkan oleh antena 1, oleh antena 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena apa? Beda fasa di sini akibat dari selisih jarak. Gitu. Selisih jarak antara antena 1, 2, dan seterusnya, sampai kepada titik observasi kita di tempat yang jauh di sini. Jadi kalau kita gambarkan secara matematik, E total di sini, ini E total, sama dengan, nah kalau kita buang saja gelombang sinusoida dari gelombang 1, kita normalisir ke 1, gitu ya. Ini kita dalam medan elektromagnetik kan bisa melepaskan pasor kan, dari persamaan gelombang lengkap, misalkan N0 sinus dalam kurung omega T kurang beta X tambah pasa 1. Nah itu dijumlahkan semua, maka kita lepaskan saja antena referensi 1, kita normalisir ke 1. Jadi E pangkat J theta-nya atau cosinus dari omega T dikurangi beta J tambah pasa 1, itu dinormalisir ke 1, maka kita akan bisa menuliskannya E total di sini adalah 1 sebagai sebab dari antena 1. Nah, pengaruh dari antena 2, 3, 4, dan seterusnya kita gambarkan sebagai ini. E pangkat J garpu tambah E pangkat 2J garpu dan seterusnya. Di mana E pangkat J garpu itu merupakan fasa yang ditimbulkan oleh antena yang kedua relatif kepada antena 1 sebagai akibat dari jarak D ini. Gitu. Demikian juga yang berikutnya, suku berikutnya, E pangkat 2J garpu ini adalah sudut fasa relatif kepada antena 1
yang disebabkan oleh jarak antara antena 1 kepada antena 2 yang dalam hal ini diwakili oleh jarak 2D. 2D. Maka di sini E pangkat 2J Garfu. Gitu. Dan seterusnya. Kalau misalkan untuk antena 3, 4, 5, 6 jumlahkan begini. Nah, kita bisa membuat suatu langkah-langkah penyelesaian matematika kalau kita kalikan semuanya dengan atau dimasukkan kembali, karena tadi kan waktu kita mendefinisikan elemen 1 itu membangkitkan 1, kita melepaskan E pangkat J dari pasa 1 kan. Nah, kita kalikan semuanya dengan ini, dengan bilangan yang sama, jadi suku kiri dengan suku kanan dikalikan dengan bilangan yang sama, maka kita bisa membuat rumusan ini. Nah ini kalau kita disederhanakan menjadi ya konversi dari fungsi eksponensial ke fungsi sinus kosinus, maka ini akan menjadi rumusan ini. E total sama dengan sinus N kali Garfu per 2 dibagi sinus Garfu per 2. Nah, Anda ingat ini bentuk fungsi ini ada fungsi khusus ini. Ini fungsi sinc function ini namanya nih. Dalam matematika atau dalam aplikasi rangkaian listrik juga ada nih fungsi sinc function. Jadi sinus N kali sesuatu dibagi sinus sesuatu. Jadi ada sinus NX dibagi dengan sin X gitu. Ini kalau dipakai limit, diambil limitnya, di mana N-nya juta berhingga, ini N kali ini. Ya. Jadi sinus NX dibagi sin X itu kalau diambil limitnya akan menghasilkan nilai N ini. Nah, artinya apa? Artinya kita menyusun sebanyak N buah medan di sini, maksud saya N buah antena di sini yang masing-masing mengenerate radiasi di tempat yang jauh, maka total maksimum dari medan yang dihasilkan tempat yang jauh dari N elemen ini adalah N kali dari masing-masing ini. Ya, membuktikannya begitu. Jadi kita bisa, nah ini, ya, bisa mendapatkan E1, E2, E3, E4 sampai En, ini bisa menjadi satu vektor yang nilainya adalah N kali lipat dari masing-masing E1, E2, E3. Syaratnya apa? E1, E2, E3 seterusnya dicatu dengan power yang sama. Gitu. Nah, penjualan vektornya ini. Gitu. Nah, sekarang masalahnya kita mengambil referensi terserah. Yang dicontohkan di analisis ini, referensinya diambil di ujung. Gitu. Nah, sehingga kalau diambil di ujung, kita menjumlahkannya pakai begini. Gitu. Pasanya berarti dari horizontal ke E total yang paling panjang ini, hasil jumlahnya. Gitu. Nah, tapi kalau kita mengambil referensi di tengah, misalkan di sini, jadi, nah referensi di tengah kan kalau misalkan jumlahnya genap, berarti di tengah antara dua elemen. Kalau jumlahnya ganjil, berarti pada elemen yang di tengah, kan gitu kan. Nah, ini sama aja hasilnya. Tapi kita hanya menggeser pasa. Gitu. Kalau kita mengambil yang di tengah, berarti ini vektor ini horizontal. Jadi pasanya 0 relatif kepada yang E1 dan yang terakhir, yang ke N. Kalau N-nya misalkan banyak gitu, ya 50 atau 20 atau berapapun, maka seperti hanya menggeser pasanya aja, kalau amplitudenya sama. Oke, nah sehingga kita sekarang untuk mengamati gain ya di sini, karena yang kita jumlahkan di sini adalah medan. Ingat hubungan antara medan dengan daya adalah kuadrat ya. Dan ingat juga bahwa definisi kalau kita menyebutkan gain antena dihitung dalam konteks daya kan. Misalnya daya inputnya berapa watt, daya output dari antena itu biasa kita sebut sebagai EIRP, equivalent isotropic radiated power, itu juga dalam watt gitu. Nah, sekarang kita kalau hubungan antara medan dan daya kan kuadrat kan, bahwa daya itu atau energi atau power itu kuadrat dari medan. Nah, maka kita tahu dalam medan ini kalau kita punya N buah susunan, maka daya medan kuat medannya menjadi N kali lipat. Artinya powernya menjadi apa? Powernya menjadi N kuadrat kali lipat. Karena apa? Karena power adalah kuadrat dari medan, gitu. Nah, sehingga analisis kita di sini seperti ini, ya. Untuk satu lagi yang saya lupa jelaskan, kalau kita membagi daya yang akan dicatukan kepada N buah elemen, katakanlah kita punya output dari transmitter sebagai sumber dari gelombang yang akan dicatukan ke masing-masing elemen, misalnya 10 watt gitu. Kita punya di sini misalnya 10 elemen. Berarti kan yang 10 watt tadi kan kalau disebarkan ke masing-masing ke 10 elemen, masing-masing elemennya kan kebagian 1 watt kan. Bukan 10 watt. Nggak mungkin kita punya transmitter 10 watt,
masing-masing 10 watt ke situ, 10 watt ke sini. Dari mana datangnya? Nggak bisa begitu. Kalau kita punya 10 watt di sini, akan disebarkan ke 10 elemen, pasti daya itu akan terbagi. Gitu. 1 watt, 1 watt, 1 watt. Totalnya 10 watt. Gitu. Nah, maka dari situ, kita di sini. Ya. Jadi jika daya masuk ke N buah antena itu, maka yang daya yang tadi dibagi N. Kalau daya dibagi N, berarti yang masuk ke medannya berarti E dibagi akar N, kan? Gitu. Karena apa? E adalah daya adalah kuadrat dari E. Jadi kalau kita punya daya yang akan diinputkan kepada N buah antena, maka medan yang diterima oleh masing-masing antena adalah NO dibagi akar N. Ya gitu konsepnya. Atau sebaliknya, kalau yang masuk ke medan N, maka dayanya N kuadrat gitu. Dalam hal ini kita dayanya W masuk ke antena, maka dayanya menjadi W per N. Nah, medannya menjadi NO per akar N. Gitu. Nah, sehingga kita sekarang jumlahkan sekarang. Ini kan N kali nih. Sinus N garpu per 2 dibagi sinus garpu per 2 itu N kali masing-masing elemen gitu. Nah, sehingga kita di sini N medan ini. Kita kalau total, T max, N kali NO dibagi akar N. Atau sama dengan NO kali akar N. Ya, untuk cross check-nya kalau gain dari antenanya di sini, gain dari antena dalam konteks daya kan berarti kan NO akar N dibagi oleh NO. Ini. Gain dari medannya, maaf ini gain dari medan, GF ini. GF itu adalah gain dari medan gitu. Jadi akar N gain dari medannya. Nah, kalau gain dari dayanya adalah akar N kuadrat menjadi N. Ya. Jadi di sini kita melihat gain yang dari daya adalah N kali, sedangkan gain dari medan adalah akar N. Karena apa? Daya adalah kuadrat dari medan. Baik, itu cara menghitung gain antena hasil susunan. Nah, kemudian yang faktor susunan tadi, kalau kita jabarkan sekarang untuk, ini kan rumusnya, ini ya, rumusnya kan E total sinus N garpu per 2 dibagi sinus garpu per 2. Sekali lagi saya ulangi, kalau diambil limitnya, misalkan N-nya menuju, kalau N-nya banyak sekali, nah karena di sini garpunya kita ambil limit, menjadi ini hasil limit ini menjadi N. N merupakan nilai maksimum dari hasil susunan ini. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat untuk berbagai macam jumlah N, tentu ini kan akan periodik ya. Jadi kalau untuk N sama dengan 1, nah kita mendapatkan nilai 1 aja di sini tetap gitu. Karena kalau 1 itu berarti E0 di sini datar. Kalau N sama dengan 2, ketika sudutnya menjadi garpunya. Garpu ini adalah sudut pasa akibat dari jarak ya. Jarak D tadi itu. Nah, untuk N sama dengan 2 itu ketika garpunya nilainya 180 derajat atau pi, dia akan mencapai 0 gainnya. Kalau untuk 4, maka 0 pertamanya akan mencapai 90 derajat. Kalau N sama dengan 5, 0 pertamanya akan mencapai 60 derajat. Ini 0,0 ini adalah menggambarkan jadi radiasinya. Jadi kalau radiasinya maksimum misalnya ke arah pi sama dengan 0, maka dia ke arah pi yang sama dengan pi, dia akan mencapai 0 pertama kalau N-nya 2. Kalau N-nya 4, 0 pertama ketika 90 derajat. Jadi kalau arah pi maksimumnya ke arah 0, sudut pi-nya, maka ke arah vertikal 90 derajat ke atas dia akan mencapai 0 pertama. Jadi maksimum ke arah horizontal, ke arah vertikalnya 0 kalau N4. Kalau N sama dengan 5, 0 pertamanya di 60 derajat. Jadi ini juga bisa kita anggap sebagai jumlah side lobe atau jumlah lobe yang muncul. Ya. Kalau N sama dengan 2 pasti 2 lobe, N sama dengan 4 jadi 4 lobe, N sama dengan 5 jadi 5 lobe. Gitu. Ya. Gitu. Baik. Ini cara untuk ngetesnya. Nah, kita melihat untuk hubungan antara pi dan garpu kan ada ya. Ini garpu sama dengan D dalam radian cos pi gitu. Nah, dari sini kita hitung untuk pi sama dengan 0 berarti garpunya berapa di sini? E-nya 0. Karena E adalah N0 cosinus dari DR cos pi gitu. Nah, ini gambar ini kalau kita gambarkan untuk berbagai macam nilai pi, 0, kemudian 90 derajat, 80 derajat, kita akan bisa mendapatkan gambar dari radiasinya. Gitu. Oke. Baik, nah berikutnya ini contoh
untuk jarak 4 susunan antena dengan lambda per 2, beda fasanya 0. Maka ini hasil dari 4 susunan ini, faktor susunannya, kalau ini semuanya isotropis, jadi radiasi yang dihasilkan oleh 4 buah susunan isotropis akan menghasilkan ini. Kita punya 2 major lobe, angka 8, ditambah 4 buah side lobe. Karena ini ada 4. Ininya elemennya. Nah, kalau digambarkan secara ini koordinat yang dipakai koordinat kartesian ya. Jadi sumber datanya merupakan sudut pi, sumber tegaknya merupakan magnitude, tapi maksudnya maksudnya digambarkan sebagai panjang garis ini, vektor ini. Kemudian dari kanan ke atas ke kiri sudutnya, gitu, pasanya. Ini kita sebut koordinat polar biasanya dalam matematik. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini digambarkan dalam koordinat kartesian, gambarnya yang ini. Jadi kita untuk melihat betul-betul nulnya di mana. Jadi perbedaan antara penggambaran radiasi pada koordinat polar dan kartesian tentu punya masing-masing punya tujuan tertentu. Kalau menggambarkan dalam koordinat polar, kita akan lebih mudah untuk melihat bentuknya dari radiasi itu. Angka 8 atau buah apel atau apa gitu. Nah, sedangkan kalau kita menggambarkan radiasi dalam koordinat kartesian, di mana sumbu X-nya adalah sudut, pi, kemudian sumbu tegaknya magnitudenya, radiasinya. Di sini kita tidak begitu jelas melihat bentuk radiasinya. Apakah dia berbentuk angka 8 atau bentuk apel, nggak jelas. Tapi kita punya ketelitian dalam membaca sudutnya gitu. Ya, sudutnya 90 derajat. Ini misalkan di ini 100 derajat barangkali ini kan. Kemudian di sudut pi, ini misalkan di 240 derajat gitu sini, nolnya gitu. Kalau di sini kan kita susah kan? Pada koordinat polar kita nggak bisa ngira-ngira. Nolnya tuh pada sudut berapa gitu. Ini 60 apa 50 atau berapa? Nggak kelihatan. Tapi bentuk totalnya kita lihat jelas gitu. Ini angka 8. Itu ya bedanya antara menggambarkan polar sama kartesian untuk radiasi antena. Ini fasanya saya kira digambarkan supaya kita nyadar, aware, bahwa diagram fasa sesuai dengan sudut pi, mengikuti aja. Mengikuti sudut pi ini di pi 90, fasanya ini fasa dari sudut pi, ini fasa dari medan totalnya gitu. ET-nya, fasanya ini. Jadi dua-duanya sudut ini, sudut mendatarnya sudut pi. Ingat, pi itu adalah koordinat dari horizontal azimut dari suatu ruangan gitu. Jadi pi 0 itu berarti kalau pi 0 misalkan ke selatan, nah maka pi sama dengan pi per 2, 90 itu ke timur gitu. Pi sama dengan 190 derajat berarti ke utara. Nah, ini adalah sudut fasa dari gelombang total sebagai resultan dari susunan. Nah, ini, kalau ada yang mau bertanya, potong aja saya ya. Saya kadang lupa memberi kesempatan. Nanti kalau Anda bingung atau ada pertanyaan, di raise hand aja, angkat tangan atau potong suara saya. Baik, ada yang tanya sekarang? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Yang lain. Ya. Nah, ini ada susunan yang kemarin itu sudah saya bahas juga. Ingat waktu saya bicara end fire sama broadside ya. Jadi kalau definisi end fire itu radiasi maksimum lobe utamanya akan sejajar dengan orientasi susunan. Orientasi susunan itu adalah kemana kita menjejerkan. Menjejerkan antena itu apakah kita horizontal atau vertikal gitu. Itu disebut orientasi dari susunan. Nah, kalau hasil radiasi dari hasil susunan itu sama arahnya atau searah dengan orientasi susunan, itu disebut end fire. Nah, yang satu lagi, kalau dengan merubah fasa atau amplitude atau keduanya atau jarak, sehingga orientasi susunan akan tegak lurus kepada radiasi hasilnya, maka radiasi yang tegak lurus kepada orientasi susunan itu kita sebut sebagai susunan broadside ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat susunannya horizontal 1 2 3 4. Radiasi yang dihasilkan juga sama dengan orientasi susunan horizontal juga. Ini kita sebut sebagai end fire. Nah, caranya supaya bisa sampai seperti ini, kita akan mencari sudut delta, sini beda fasa sedemikian, sehingga maksimumnya ada di arah pi sama dengan 0. Cara merancangnya supaya kita bisa menghasilkan end fire, kita mencari beda fasa. Di sini, contoh di sini bukan membedakan amplitude, tapi membedakan fasa.
pasanya berapa bedanya antara 1, 2, 3, 4, supaya menghasilkan pi-nya itu 0, arah sumbu susunan gitu. Ya. Nah, di sini kita tentu definisikan dulu garpu atau beda fasa akibat dari jarak antar elemen, 1, 2, 3, 4 itu D kan, D-nya berapa? Untuk menghasilkan pi sama dengan 0, maka di sini dr cos pi tambah delta, delta artinya beda fasanya, harus menghasilkan 0 ini. 0 sama dengan dr cos pi tambah delta. Berarti di sini kan untuk pi-nya 0, supaya dia ke arah pi-nya 0 itu menghasilkan maksimum ya. Nah, sehingga kita cari sekarang deltanya berapa supaya ini ke arah pi 0 maksimum. Maka kita di sini deltanya adalah minus dr. Gitu. Ya. Jadi supaya dia garpunya 0, ketika pi-nya 0, maka 0 sama dengan dr cos pi tambah delta. Berarti delta harus sama dengan minus dr. Nah, untuk contoh untuk elemennya 4, kemudian jarak antar elemen lambda per 2, maka dihitung delta itu sebenarnya minus dr. Dr itu apa? Dr itu adalah 2 pi per lambda kali d. D biasa, D jarak dalam meter gitu. Nah, maka kita bisa menghasilkan beda fasanya minus pi di sini. Nah, jadi kalau antena 1 misalkan 0, antena 2 misalnya minus pi, antena 3 minus 2 pi, antena 4 misalkan minus 3 pi, akan menghasilkan susunan empire seperti ini. Nah, silakan coba kalau mau menghasilkan susunan yang broadside misalkan. Nah, kalau broadside berarti ini pada pi berapa supaya dia ini garpunya 0. Kalau broadside itu garpu harus 0 pada pi sama dengan pi per 2. Gitu, ke atas ke sini. Cari lagi deltanya berapa, beda fasanya supaya sudut garpu ini menghasilkan nilai 0 untuk pi sama pi per 2. Nah, bisa dicari seperti itu. Kita bisa membedakan fasa untuk mengatur kemana arah main lobnya gitu. Ya, side lobnya sementara abaikan dulu karena kita tidak berkepentingan dengan side lob dalam hal ini. Nanti kalaupun kita masuk ke kajian seberapa besar pengaruh dari side lob, itu ada dalam antena biasa dipakai nilai minimum proteksi. Jadi ada major lob to side lob ratio gitu. Itu ada syaratnya. Misalnya nanti dalam CBSEP ya, dalam konteks CBSEP kita bisa ada persyaratan misalkan minimal selisih rasio antara major lob terhadap side lob biasanya misalnya 30 dB gitu. Artinya ini 1000 kali lebih tinggi daripada side lob. Nah, itu syarat lain ya nanti ada nanti ketika kita masuk ke distribusi yang membedakan dengan magnitude. Baik, ini 2 halaman berikutnya saya akan tekankan bahwa ada suatu konsep yang sangat penting ditemukan oleh Hansen dan Woodyard, nama orang ini. Jadi dia menyebutnya susunan Enfire. Dia menyebutnya susunan Enfire dengan direktivitas yang diperbesar menurut Hansen dan Woodyard. Apa maksudnya? Nah, maksudnya itu begini. Kalau kita membuat beda fasa antar elemen delta disamakan dengan kuantitas ini, dengan minus dr tambah pi dibagi n, berapapun nilai n-nya, artinya kalau kita menyusun 2, ya susunan kan minimal 2 ya, kalau 1 kan bukan susunan. Susunan itu minimal 2. Jadi kalau kita membuat dua elemen susunan, maka ketika kita membedakan fasanya, deltanya sama dengan minus dari dr itu adalah jarak dalam radiannya, dikalikan dengan beta, menjadi fasa ini, ditambah pi per 2 kalau 2 elemen, maka ini menghasilkannya radiasinya maksimum gitu. Jadi direktivitasnya maksimum gitu. Demikian juga kalau kita membuat 3. Untuk elemennya 3, maka kalau kita membuat selisih fasa antara masing-masing elemennya itu minus dari dr tambah pi per 3, maka radiasinya maksimum di situ. Nggak ada yang lebih besar daripada itu gitu. Ya. Selanjutnya juga sama. Kalau 10 elemen misalnya, kita membuat beda fasa antara elemen 1, 2, sampai 10 itu sebesar minus dr ditambah pi dibagi 10. Itu juga maksimum. Gitu. Ya. Itu kalau mau dibuktikan, silahkan pakai limit. Kenapa ini bisa maksimum? Karena diagram arah yang dinormalisasi kepada n adalah ini rumusnya sinus pi dibagi 2n kalikan dengan sinus n pi per 2 dibagi sinus garpu per 2. Maaf, saya bukan pi, saya sebut garpu aja supaya beda dengan pi yang satu ini lagi. Nah, kalau ini pakai limit, berarti ini
bisa dibuktikan syaratnya suatu fungsi menjadi maksimum kan limit atau turunan pertamanya harus 0 kan? Kita turunkan kepada n, diturunkan kepada n, ini akan menghasilkan nilai 0 turunan pertamanya. Gitu. Nah, untuk mencapai turunan pertamanya 0, kita bisa buktikan bahwa selisih fasanya harus memenuhi ini. Gitu. Ini Hansen dan Bujat menemukan ini. Gitu. Baik, waktunya tinggal, udah mau habis nih sebenarnya. 1 menit 2 menit lagi, saya baru halaman 27, masih banyak. Ini contoh nomor 4 itu sebenarnya kita memberikan contoh untuk kita merancang suatu antena supaya arah maksimumnya kita bisa atur. Contoh aplikasi di sini adalah untuk kalau kita misalnya akan menggunakan komunikasi untuk target kepada pantulan ionosfer misalnya. Nah, supaya jarak jangkau dari komunikasi itu bisa dipantulkan ionosfer, maka kita harus mengatur antena dengan sudut elevasi, kita sebut elevasi ini, ke arah tertentu yang kita kehendaki. Misalnya nanti dalam propagasi itu biasanya kita ada kebutuhan bahwa sudut elevasinya minimal misalkan 30 derajat, atau juga bisa aja ada kebutuhan sudut elevasi harus 45 derajat, supaya pantulan dari ionosfer misalnya jatuh di tempat yang kita akan tuju. Gitu. Misalnya contoh, kita akan mengembangkan komunikasi yang menggunakan pantulan ionosfer dari Bandung misalnya ke Jayapura misalnya. Nah, karena kita tahu jarak Bandung-Jayapura itu dalam kilometer misalnya sekitar 4.500 kilometer misalnya. Nah, maka kita tahu juga pantulan ionosfer di atas langit antara Bandung Jayapura itu misalnya ketinggiannya sekian ratus kilometer, maka kita bisa menghitung berapa sudut elevasi atau sudut mendongaknya radiasi antena ke atas, supaya nanti pantulan ionosfer yang diketahui ketinggiannya itu betul-betul jatuhnya pantulan di kota yang kita tuju, Jayapura misalnya. Nah, untuk kebutuhan seperti itu kita bisa menggunakan konsep-konsep seperti ini. Jadi ini garpu ini harus, karena radiasi maksimum itu garpunya 0, ya. Ingat, bukan garpunya 0, pi-nya 0, tapi garpunya 0, tapi pi-nya 0 gitu. Jadi kalau untuk garpu 0, garpu itu adalah dr cos pm maksimum ini radiasinya. Jadi untuk garpu 0 itu pi-nya menghasilkan radiasi maksimum gitu. Ini PM itu adalah sudut pi yang menghasilkan radiasi maksimum. Nah, tambah delta kan, berarti deltanya bisa dihitung. Deltanya berapa gitu. Gitu. Baik, saya kira waktunya habis. Saya tandain di sini baru sampai slide 28 ya. Kita masih banyak nih. Nanti, nah ini akan saya bahas di minggu depan kesimpulannya ya untuk menghasilkan maksimumnya kemana, nulnya kemana. Nah, minggu depan itu bukan minggu depan, minggu ini hari Jumat, kita punya waktu 2 jam, saya akan kejar supaya selesai susunan antena ya. Bahkan saya ingin masuk ke jenis-jenis antena sebelum UTS gitu. Dan kita harus jadwal yang sebelum-sebelumnya, sebelum UTS kita harus tes 4 dulu. Jadi kita sebelum UTS harus menyelesaikan sampai ke jenis-jenis antena, ditambah satu kali tes 4, 1 jam. Nah, baru minggu depannya kita akan masuk ke UTS. Nah, ini masih banyak nih, susunan yang dop Chebyshev, kemudian binomium, dan sebagainya. Oke, saya kira itu saya akan upload materinya habis kuliah ini. Ada pertanyaan, silakan, 1-2 menit, silakan. Masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, jadi mungkin karena udah habis waktunya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan close kuliah ini. Saya nanti akan saya upload materinya. Mungkin tidak dicuci per kuliah, tapi akan saya upload satu per bab aja, biar nanti mahasiswa bisa, kalau mau baca lebih duluan juga silakan, supaya kuliahnya lebih lancar kuliahnya kalau Anda sudah baca duluan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.